ini. Ya. Ini kan T di C itu apa? Top dead center. Top dead center atau T N A. Kalau B di C Bottom dead center. atau T N Ini B. Jadi ini klep apa ini? Ini intake kalau open, ini membuka. Jadi ini klep masuk mulai membuka. Terus klep buangnya yang ini dalam itu mau menutup. Jadi awal membuka untuk klep buang masuk, akhir menutup untuk klep buangnya. Ini kan in, ini yang X. Makanya sudutnya ini dinamakan overlapping. Jadi sama-sama terbuka. Klep masuknya awal membuka, klep buangnya awal menutup. Di buku manual sudah ditunjukkan. Yang beda setel itu ada anak panahnya. Kalau top 1 ini top 1 X in bisa. Yang kedua in. Yang ketiga X. Kan urutannya kan X in X in X. Kalau nggak percaya dilihat dari intake dan exhaustnya. Oke, ya. Jadi yang dikatakan overlapping itu kedua klep sama-sama terbuka. Yang klep masuk awal membuka, klep buang akhir menutup. Jadi semuanya sama-sama terbuka. Jadi tidak bisa disetel. Kalau motor cuma sekali. Karena apa, motor itu cuma 1 silinder. Kalau misalkan ada 2 silinder, Pak? Kalau misalkan ada 2 silinder? 2 silinder. Iya. Berarti ngetopnya 2 kali. Topnya 2 kali kalau mau 2 silinder. Oke, jelas ya? Overlapping jelas ya? Ya. Ini adalah not. Ya. Awalnya itu dari N2 tambah O2 2NO. 2NO tambah O2 di 2NO2. 2NO ini dipanaskan. Oksidasi dari nitrogen. Ini digambarkan grafik ini. Campuran udara dan bahan bakar, kemudian NOx yang ditimbulkan.
Ini kebalikan dari CO dan HC. Kalau CO dan HC tadi semakin banyak udara yang dicampurkan, semakin kecil. Kalau ini malah semakin gede CO NOx-nya. Yang paling, kalau ini 15 ini tarik sini ya kira-kira sini. NOx-nya sekitar 1.500-an. Ini tarik ke atas. Jadi ini penggambaran udara. Ya, kalau ini NOx yang ditimbulkan karena pembakaran tadi. Ini perbandingan campuran udara dan bahan bakar terhadap temperatur ruang bakar. Jadi ruang bakar itu panasnya bisa mencapai 2.500 derajat. Makanya dia perlu didinginkan. Mereka sudah memperhatikan ada lubang-lubang yang karat di blok kelas liter, itu berarti untuk pendinginan ruang bakar. Nah ini dari ketiga unsur ya, ada HC, ada ini apa ini? CO yang merah, HC yang ini, kemudian yang biru adalah NOx-nya. Dari grafik ini, kalau ditarik kesedotan, ya, kira-kira ini 15 di sini. Nah, ini. Ya. Kalau kita tarik, kalau taruhlah ini 14,7 ya, tarik sini. Anggap aja ini lurus. Jadi ini NOx-nya, ini untuk HC, dan CO-nya yang ini. Jadi ini CO merah, HC, ini ya. Ya, ini. Itu campuran udaranya kira-kira 14,47 ya. ya, sorry. Kapan kita mesti membuat perhitungan-perhitungan ini? Ini teoritisnya aja Pak. Oh, teori Iya. pembuangan itu ya. Iya. Jadi makanya untuk supaya kita bisa memperkirakan jumlah udara yang dibutuhkan itu kan nanti kalau yang karburator masih nyetel kebutuhan udaranya. Iya.
baru nyetel bensinnya. Kalau sudah injeksi nggak perlu setel Pak, karena udara yang masuk itu udah disensor. Gas buang O2-nya sudah disensor. Jadi sudah default dengan Ya udah pengembangan dari ini. standar. Ya. Makanya kalau yang injeksi CO-nya mesti kurang dari 1, Hmm. 0, CO ini noknya digabung. Nah, kalau mobil pas dipanasi, itu yang keluar dari knalpot itu cuma ada 2, CO dan C saja. Ini perbandingan campuran udara dan bahan bakar kira-kira diperkirakan 5 gram udara sama 1 gram bahan bakar. Nah ini putaran idling atau putaran stasioner. Jadi putaran stasioner atau idling itu pada saat mobil hidup tapi belum digas, itu namanya putaran idling atau stasioner. Kira-kira campuran bahan bakar udara itu 11 gram udara dicampur dengan 1 gram bahan bakar. Masih yang keluar adalah CO dan nah, ini saat putaran rendah sampai sedang. Atau putaran low sampai medium speed. Kira-kira perbandingan bahan bakar dan udaranya itu 16 gram udara sampai 18 gram udara berbanding 1 gram bahan bakar. Nah ini sudah yang keluar ada atau kecepatan kalau jalan itu sampai ini kira-kira 100 kilogram 100 km per jam. Kalau aku sudah kencang ini. Nah ini kecepatan tinggi berarti di atas 100 km per jam. Ini akan timbul campuran udara dan bahan bakarnya itu 13 gram udara sampai 14 gram udara dibanding dengan 1 gram bahan bakar. Ini high speed atau putaran kecepatan. Jadi ini tidak berlaku untuk mobil listrik ya? Kalau listrik no carbon, Nah ya, zero carbon. ini yang mau dihilangkan untuk produksi. Ya. Sekarang yang banyak sepeda sama motor listrik. Ya, Bis juga Pak.
Itu 11 juta sudah dapat. Kalau sepeda perlu SIM nggak Pak ya? Sepeda listrik kan kecepatannya sama sama motor loh. Itu mungkin regulasinya untuk ininya Mesti diatur, ada Pak. diatur lagi. Karena anak-anak sekarang di jalan juga ngebut-ngebut kecelakaan. Iya, nggak ada suaranya soalnya. Bahayanya itu karena nggak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya. Harusnya itu ada Dikasih tutut-tutut, dudut gitu Pak ya. yang tidak mengganggu baterainya gitu. Ya. Iya, bahayanya nggak ada suara. Di apa? Di jari-jarinya Pak yang dikasih aqua. Iya. Pokoknya ada bunyinya itu. Ada bunyinya. Nggak kurang bunyi. Atau rekaman kasih speaker. Gitu. Jadi kayak sekeliling gitu. Enggak di knalpot kan suka ada yang suara buatan itu kan. Kan Nggak ada, iya, nggak ada. Jadi dihubungkan. Di jari-jari. Kamu bisa megang orang itu. Pakai dulu. Pakai ini apa yang diketik. Oh, Itu kalau roti. capek. Malah konsentrasi stanya kurang. Kalau saya cenderung ke rekaman suara. Tinggal setel. Kayak jual roti itu Pak. Roti. Bukan maksudnya lebih kecil lagi. Atau itu kan masuk kencang itu. Jadi kayak suara motor atau apa. Kasih kaleng, diban. Kan tahuan tuh. Nah itu bahayanya memang Banyak ya suara. ada suara. Kalau orang yang jantungan bisa misalnya itu kaget. Iya. Iya. Apalagi bawa bocah. Aduh. Di komplek saya itu udah banyak itu dealer itu. Anak-anak pada Kalau yang Vespa Iya. itu sudah ada STNK-nya sama nomornya, Sama BPKB. cuman 11,5. Iya, iya, iya. Dan tetap nggak ada suaranya. Kan saya masih mikir juga mau beli, karena kan murah itu. Mungkin yang bikin murah nggak ada suaranya. Tapi repot tuh. enggak masih ada Yang mahal kan suaranya itu. dari Cuman dia subsidi. baterainya lumayan, 500.000 satunya. Baterainya ada 5. Oh tadi 11 belum ada baterainya Pak ya? Ya, 11 juta belum ada baterainya. udah kan jadi nomor kok, udah BPKB ada kok. Oh. Berarti Yang Vespa, nggak perlu naikin daya. Kalau di rumah 1.300 itu nggak perlu naikin daya. itu kayaknya masih bisa Pak. Masih bisa. Masih bisa. Kalau mobil itu ada tambahan itu kan untuk tas yang mobil itu. Charging kok. Iya, iya. Yang penting air jangan nyala Pak. Air sama mesin cuci jangan nyala. Sama AC. Mungkin Benar bisa cetek. nanti jebret tidak ada pom bensin tapi ada Pom listrik. untuk Ngecas. sentral untuk cas baterai. Pom bensin ada di pom Di bensin. mana? Jadi kayak tukang grab itu pada pukul cas ya Pak. Iya. Kalau yang dipakai Grab itu malah mahal Pak. Itu kan ganti baterai Pak. Hah? Iya. Saya pernah lihat Grab berhenti ke stasiun, itu baterainya dia ditaruh di situ, dia ngambil yang udah dicas. Ya, tempat saya juga ada tuh. Ada dicoret-coret baterainya. Itu tinggal apa? Tinggal Cabut ganti. Cabut, ganti. Itu ada aplikasinya Pak. Jadi bukti dia naruh, bukti dia ambil kan ada aplikasinya. Oh iya, sekarang udah canggih Pak. Kan saya pernah nungguin tukang ojek tuh cara gantinya itu. Oh iya. Kalau mau pakai aplikasi hilang semua Pak baterainya. Mahal cuy. 3 juta baterainya. Kalau yang di Kementerian itu baterainya 5, satunya 500-an ribu. Itu gak sama aja Gus. Sama.
Ganti semua itu Pak. Terus satu. Ya, ya kalau rusak satu masih bisa loh. Gimana? Bikin batas sendiri untuk dihabisin. Jadi kalau kalkulasi biaya operasional per bulan gitu kalau untuk kerja ya lebih besar lah. Ya kita belum pernah Belum pernah ya. seperti ini. Belum bisa mandiri. Oh, iya. Cuman kalau yang jelas kelihatan itu memang tingkat kecelakaan lebih tinggi. Oh iya. Beneran. Karena nggak ada Apalagi yang soal. nyebrang tiba-tiba. Makanya ini kan apa sopirnya ini apa dia punya kayak semacam baju jet apa ya jet darat apa ya? Cedera Pengaman Bukan dia anunya aja. Pokoknya ini termasuk sopir-sopirnya aja kan ada sopir yang sini selatan barat punya komunitas saja yang Oh ini mau listrik. yang khusus kan punya kepala ini yang pakai kepala. Oh. Lift. Ini yang sampai kalian ini kan mobil listrik. Iya iya. Tapi jangan sampai. Ya kalau kawan pulang masih di sini berarti oh ini mungkin yang pindah dari selatan mungkin. Iya, rawat tempat ini. Iya sini. Jadi selatan itu nggak ada pelatihan roda 4 ada. Sekali doang ya? Sekali. Ya, nanti pindah sini alatnya. Oh, sudah. Nah ini deselerasi itu atau perlambatan ya. Kalau posisi jalan turun itu di gas buangnya cuman ada CO dan NOx-nya nggak ada. Tapi kalau naik ini tadi coba campurannya enggak? Tidak ada ya. Nah, kalau naik itu campurannya jelas perlu campuran kaya atau gemuk. Makanya kira-kira 11 sampai 13 gram udara dibanding dengan 1 gram bahan bakar. Karena ini perlu tenaga. Jadi campurannya bikin campuran kaya atau campuran gemuk. Kemudian di titik knalpotnya ada CO, HC dan pada saat float atau ban. Ini mau apa? Mau apa bisa ya? Kenapa? Mau apa? Gini. Jadi dari kondisi pengendara di atas maka gas buang pada kendaraan akan menghasilkan gas-gas beracun seperti HC, tapi apa? Hidrokarbon, CO, karbon, kalau NOx, dan nitrogen. Pada kendaraan dengan mesin EV, EV itu singkatannya elektrik full emisi gas buang dapat dikendalikan dengan mudah oleh atau elektronik kontrol unit. Ini kalau di motor namanya CDI yang menggunakan air. Samin.
Sedangkan kendaraan dengan sistem karburator ada penambahan alat pada sistem karburator dengan menggunakan gas buang yang tidak buang. Ya itu Pak. Sistem pengendalian gas buang namanya positif gas ventilation atau PVC. Jadi yang mengendalikan gas buangnya bisa diatur. Ini sebenarnya ada warnanya, tapi nggak jelas. Ya. Itu kayak tari Bali, Pak. Jadi pengendalinya ya ini sistemnya itu. Error. Jadi yang biru udara, yang merah ini yang blue breaker sampai ke porsi naik baru keluar. Sistem pengendali gas buang yang model juga lagi hot, idle, compressor. Kelihatan nggak? Kelihatan. Lebih kecil aja Pak kelihatannya. Jadi posisinya posisi dingin, ini posisi jadi kalau posisi dingin dia belum bekerja, nggak ada alirannya. Kalau sudah panas, udara itu masuk sini dulu. Ada bimetan, nah inilah heatnya itu ada di sini. Heat valve open, ini bukan nutupnya. Pintunya itu di sini. Kalau sudah panas dia baru buka. Kalau posisi dingin dia belum buka. Nah, baru udara itu disalurkan ke primer, rotor, pala harus bawahnya.
Ini juga sebagai pengendali gas buang supaya apa? CO-nya, HC-nya, dan tidak terlalu tinggi. Nah, ini sistem pengendali gas buang. Ini engine-nya. Ini vacuum switch-nya. Ini full. Start solenoid. Di sini karburator. Kalau switch-nya kontak off, ini semuanya off, tertutup. Kalau sudah on, RPM-nya berapa ini? 1880. Ada TP port negatif, pressure. Ini KPA ya. Ini kevakuumannya on, komputernya on, solenoidnya on, speed sistem proses itu on. Jadi ini kalau vakum switchnya putaran sekian, tekanan sekian, itu ini off. Komputernya on, solenoid on, terus speednya. Ini kalau putarannya apa nih? Engine speednya tambah, ini on semua. Kalau lebih, malah ini tutup. Itu disesuaikan dengan putaran mesinnya. Engine speednya kan putaran. Ini yang pengendali sistem gas buang deselerasi ULK. Ini yang pakai katalik kompresor. Nah, ini alat ini dipasang di ada yang modelnya itu oksi katalik atau CO system, ada 3-way katalik TWT system, ada 3-way katalik and Oxidasi katalis. TWT Oxidasi. system. Kalau sudah ada katalik, itu otomatis CO-nya akan berkurang. Mobil sekarang rata-rata sudah dipasang katalik kompresor. Itu adanya di mana Pak? Katalik Ya. konverter itu Pak? Di knalpot. Oh, di kenal. Ini tadinya ada CO, ada HC, dan ada apa ini? Nanti setelah melewati CO-nya dari CO2, tidak CO murni. Terus HC-nya ada H2C2O. H2O ada. O2-nya itu kan bagus. Nah, kemudian N-nya
berarti N1. Makanya dari merah diolah ini jadi biru. Penggambarannya gitu. Jadi lama. Ya. Iya, Pak. Itu gampang masanya Pak. Konverter ini. Iya jadi satu dengan knalpot. Jadi satu. Itu jelas. Tukang knalpot punya ya? Ya. Tukang knalpot punya ya? Iya jadi satu knalpot. Setiap knalpot pasti ada berarti Pak? Nggak pasti. Kalau mobil jadul ya ada. Enggak, maksudnya mobil jadul dipasangin ini susah ya? Bisa. Bisa. Ada mau beli knalpot. Nggak apa-apa. Bagus ya? Walaupun pembakaran depannya setelannya apa gitu. Nah ini kan sebagai alat yang tadinya kandungannya itu 1, 2, 3, 4 jadi 3 dan ada O2 nya berarti kan lama gitu. Ya jadi itu dipakai katalisator kompresor. Tapi kalau di mobil diesel samanya juga Pak hasilnya. Beda Mas. Kalau mobil diesel itu bukan bensin atau yang dibakar, Bisa. solar. Sebenarnya mobil diesel itu meskipun asapnya tebal, dia tidak mengandung CO. Kandungannya beda, Walaupun hitam ya. lebih ramah tapi dibanding. Nah, Iya benar. Lebih bahaya mau bensin daripada Bisa. diesel. oh besok beli diesel. Gas. Iya bos ya. Tapi ada alatnya juga untuk uji emisi diesel ada. Cuma suaranya kasar kan? Iya. Tapi CO-nya lebih rendah daripada CO bensin. Oke? Nah ini katalitik ini. Di jalannya ini. Oke? Ya? Ada pertanyaan? Udah Pak. Ya, saya udah ada. Sudah Pak. Rizky Pak. Rizky. Soalnya sudah ada yang pakai jaket. Kode tuh Pak. Kode Pak. Kode Pak. Kode. Biasa jam berapa Ki? Kurang nggak ada. Kode ya. Padahal nomor tuh. Diesel lokal Pak. Nopal yang dulu Pak, katanya nggak apa-apa.